Berlatar 600 tahun sebelum kedatangan Christopher Columbus ke Amerika, cerita diawali dengan sebuah kapal Viking yang karam di dekat pantai sebuah hutan belantara dan tak sengaja ditemukan oleh seorang wanita asli suku Indian bernama Maya. Maya pun mencoba masuk ke dalam kapal tersebut dan melihat beberapa mayat bangsa Viking serta menemukan seorang bocah lelaki yang tampak ketakutan. Melihat anak yang masih di bawah umur serta ketakutan, Maya memutuskan untuk membawa pulang ke desanya yang setibanya di sana mengetahui si bocah adalah keturunan dari bangsa Viking. Petinggi suku atau kepala suku alias suami dari Maya yang bernama Marcus mengatakan jika nanti si bocah akan membawa suatu kehancuran dan meyakini jikalau si bocah akan membawa kemakmuran apabila menemukan jati dirinya, sehingga mereka memutuskan untuk merawatnya dan diberi nama John Killer. Nice. Saat di tengah malam, John mengalami mimpi di mana bangsanya menjarah, merampas dan menghabisi para suku Indian dengan cara yang sangat amat brutal, barbar, tidak manusiawi tepat di hadapannya, hingga sang ayah pun menyuruh John untuk membunuh, tetapi John kecil menolak yang membuat si ayah mencambuknya hingga membuat ia terbangun dan merenungi dendamnya sambil menatap sebuah pedang tepat di depan api unggun. 15 tahun kemudian, tatkala kini John tumbuh menjadi pria dewasa dan tampak menjalani kehidupan sehari-hari, yang saat itu datang suku sekutu di mana John langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan putri dari kepala suku tersebut bernama Imar. Namun sayangnya Imar sudah memiliki pacar bernama Samiul. Isn't she? Dalam pertemuan itu, Marcus dan ayah Imar alias Russell membahas masalah perburuan yang akan dilakukan esok hari, serta sebuah ramalan mengatakan bahwa bangsa Viking tak lama lagi akan segera datang untuk merebut wilayah mereka, dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya hanyalah John seorang. Prophecy. Saat malam hari ketika ritual perburuan dimulai, Russell mengatakan jika John masih dihantui oleh dendam di masa lalu, ragu siapa dia yang sebenarnya, tak tahu arah tujuan, hingga ia memilih untuk menemukan jalannya seorang diri dan pergi keluar untuk berlatih pedang. Saat di luar itulah sang ayah tetap menganggap ia sebagai anaknya sendiri, bagian dari suku, dan tidak memperdulikan asalnya dari bangsa Viking. Pada keesokan harinya, John berpamitan kepada sang ayah dan ibu untuk pergi berburu bersama seorang bocah perempuan yang ketika si bocah sedang memetik buah sendirian, ia pun dikejutkan oleh kedatangan bangsa Viking yang baru saja berlabuh untuk membunuh warga desa, sehingga si bocah berlari ketakutan menuju desa dan disusul oleh kedatangan ratusan bangsa Viking yang langsung membunuh semua warga secara brutal termasuk membakar desa. Menyadari sang ayah ingin dibunuh, John segera menuju tepat di saat sang ayah dibunuh oleh pemimpin bangsa Viking bernama Bala. Melihat bentuk perawakan John tinggi, kekar, gondrong, serta lihai memainkan pedang, Bala langsung mengajaknya duel dengan rekannya bernama Gardo, dan inilah yang terjadi.
Satu tebasan berhasil mengenai mata si Gardo yang membuat John dikejar oleh pasukan bala ke dalam hutan. Saat di tengah hutan tepat di sebuah rawa kecil, John muncul dari dalam air dan berhasil menghabisi satu musuh. Menggunakan seekor kuda, John pergi menuju daerah bersalju yang lagi dan lagi John berhasil mengalahkan satu musuh hingga pergi menuju kamp perburuannya untuk mengambil perlengkapan. Bermodal satu perisai, John langsung berseluncur yang diikuti oleh beberapa anak buah bala hingga mampu menumbangkan mereka. Namun walau begitu, John sempat terkena satu anak panah yang membuat dirinya harus terjun bebas ke dalam sungai agar aman dari pengejaran bala dan anak buahnya untuk sementara waktu. Mendengar John berhasil lolos, Gardo yang amat murka pun langsung menghabisi nyawa anak buahnya menggunakan perisai. Sementara di sisi lain, Russell beserta para pemburu tiba di sebuah goa yang menjadi tempat persembunyian beruang. Akan tetapi bukan beruang yang mereka temukan, melainkan John dengan kondisi lemah atas luka yang ia dapatkan disusul oleh kemunculan seekor beruang raksasa yang mereka berhasil melumpuhkannya. Dengan kondisi parah, Russell pun mengobati luka John dengan membacakan kalimat mantra yang membuat John terbayang di masa lalu hingga membuat dirinya menjerit kesakitan. Singkat waktu, malam pun usai. Russell yang menjadi kepala suku mengatakan kepada warganya jika John telah diburu oleh pasukan Viking dengan bukti mata panah yang terdapat di luka John, dan juga John menjelaskan jika sebentar lagi bangsa Viking akan segera tiba di desa ini untuk merebut wilayah serta membunuh mereka semua, dan jalan satu-satunya untuk melawannya adalah pergi meninggalkan desa karena tidaklah cukup untuk bertempur dengan menggunakan sebuah tombak kayu. Sementara itu, John memilih untuk menghabisi sebanyak yang ia mampu dan ditemani oleh seorang pemburu bisu atau anak buah dari Russell bernama Pudin, yang mana sebenarnya John tidaklah mau membawa si Pudin. Namun karena berkali-kali John menyuruhnya untuk kembali, si Pudin tetap pada pendiriannya untuk menemani John hingga mereka berdua tiba di suatu goa dan memutuskan untuk menyambut kedatangan bangsa Viking di sana serta menyiapkan beberapa jebakan. Saat itulah John dikagetkan oleh kedatangan Imari yang memilih untuk menyusulnya. Mengetahui Imar tidak ada bersama mereka, Samiul pun memutuskan untuk menyusulnya sembari menghadapi bangsa Viking yang saat bersamaan itu John tengah menghadapi bangsa Viking yang baru saja datang dengan jebakan yang sudah ia pasang. Menggunakan taktik gerilya dan tahu kelemahan para Viking, John berhasil membunuh beberapa di antara pasukan Viking dengan dibantu Imar dan Pudin. Saat John memancing bala dengan memperlihatkan penggalan kelapa anak buahnya itulah, Samiul datang dengan pasukan pemburu yang membuat mereka terkena jebakan dari John hingga dapat dengan mudah dibunuh musuh. Melihat Samiul yang ingin dibunuh, John segera membawanya menuju goa. Namun melihat musuh terus mengejar, Samiul dengan segenap jiwa dan raganya yang sudah terluka memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi sebuah kehormatan.
Berlokasi di dalam goa, Sipudin harus tewas ketika melawan musuhnya yang hendak ingin membunuh Imar. Mengetahui Imar dalam bahaya, John segera menyusul Imar dan berhasil menyelamatkannya untuk dibawa pergi, di mana mereka berdua tak sengaja melihat Samiul yang digantung tepat di atas api. Pun datang ayah Imar yang langsung membunuh Samiul dengan panah, sehingga mereka bertiga kini harus menghadapi sekelompok bangsa Viking tersebut. Naas, mereka bertiga kini tertangkap dan ditahan untuk mencari kemana para warga desa pergi. Namun masih dendam yang sama ketika Russell ingin dibunuh, John masih tetap tidak mau berbicara, sehingga ketika Imar yang menjadi sasaran pun, John langsung angkat bicara dan mau menjadi pencari jalan bagi bangsa Viking tersebut. Gunnar! Saat berada di tengah jalan, Imar cukup marah dengan keputusan John yang dianggap sebagai pengkhianat desanya. Namun sebenarnya John memiliki sebuah rencana untuk mengarahkan mereka ke daerah pegunungan dengan menjatuhkan sebuah boneka kayu agar Balak percaya atas apa yang dikatakannya. Hjärtnöd! Tjauve hjärtnöd! Härstad! Berlokasi di Danau Beku, tepat ketika mereka semua melintas di atasnya, danau tersebut pun hancur yang membuat John beserta anak buah Balak jatuh ke dalam danau. Dan saat itu ia didatangi oleh sosok ayah Imar yang mengatakan jika misi dan tugasnya belumlah usai, semua pilihan ada di tangannya, sehingga Balak yang melihat John masih hidup memutuskan menyelamatkan dan memilih untuk menyusuri danau tersebut. Saat berada di tebing yang sangatlah tinggi, mereka semua harus mengikat badan yang saling berhubungan satu sama lain. Tak berselang lama dari kejauhan mereka melihat adanya suku Indiani yang di situ. John sengaja meminta Imar untuk memukulnya, sehingga ketika Gardo menyuruh untuk menghajar, John berhasil melempar batu tepat di kepala anak buah Balak yang membuat mereka di belakang jatuh secara beruntun kecuali mereka berempat. Kini John harus terlibat perkelahian antara Balak yang membuat mereka bertiga tersangkut di sebuah pohon. Balak yang tak ingin mati pun sengaja menjatuhkan Gardo, di mana ketika Balak tiba di atas dan Imar disuruh untuk pergi, John dengan lantangnya teriak yang membuat longsor salju, sehingga mereka berdua kembali terlibat perkelahian yang dimenangkan oleh John Killer. Setelah Imar bertemu dengan warga sukunya, tak lama muncullah John yang berhasil selamat dari maut dan mereka berdua dinobatkan menjadi kepala suku sebagai penerus dari ayah Imar.